Baraya Kita. Baraya tepang deui sareng Abah Iskandar sapara kanca di acara Baraya Tatar Sunda. Baraya Tatar Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan baraya wilujeng siang. Wilujeng patepang dangu deui sareng si Abah sapara kanca dina pidangan Baraya Tatar Sunda. Mayunan waktos biasana tabu 2 nama tabu 1 langkung perantos nepangan baraya margi aya hal anu bade dilugikeun kalintang pentingna. Janten isilana si Abah teh dinten ayeuna kasumpingan tatamu anu dipihormat ku si Abah. Anu kahiji tamu si Abah sagedengan si Abah. Assalamualaikum Bunda Poni Damang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Bah. Aduh, seger terasnya Bunda Poni mana. Nuju mayunan Covid pandemi corona teh seger lah gitu. Alhamdulillah Bah. Seger. Sing Damang salah papaosna kita nu dipiharep ku urang sadaya. Gesan Bang Baluh anu nuju karanapan ku urang teh tiasa saengan rengse nya Bunda gitu. Anu saterasna di seni si Abah we jalmina keren gitu, ganteng ya. Ada Adit. Assalamualaikum Adit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat, baik. Sehat ya. Baik. Nah, Adit ieu baraya sarasana mah sanes urang Bandung. Gitu nya sanes urang Bandung. Ari Bunda Poni mah tos urang Bandung. Bandung bah leres. Bade duka asli henteu mah jelas mah tos asli Bandung we gitu. Asli atuh Bah. Asli. Upami Adit mah karesan baraya sumping ti tebihna nyaeta ti mana dok? Sulawesi. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Nama lengkap Aditya Rizky Pratama. Aditya Rizky Pratama. Ciga ngaran Abah keur mudanya. Ayeuna geus nami Bah. Digentos apa? Teu pajeng eta mah zaman milenial. Dit, kapan datang ke Bandung? Sudah berapa lama di Bandung? Saya sudah setengah tahun lebih lah. Setengah tahun lebih. Jadi masih di tahun 2000-an lah ya. 2020 ya? Ya, 2020. Gimana Bandung betah? Betah, sangat betah. Sangat betah. Apa yang membuat di Bandung betah? Apakah di cuacanya, suasananya sama dengan di Sulawesi Utara? Salah satunya mungkin lebih ke orang-orangnya. Makanannya. Iya mah kieu Bunda. Cingnya urang Sunda numutkeun urang Sulawesi Utara kumaha? Ya. Jadi tadi itu yang membuat betah itu apa? Orang-orangnya, suasananya, kulinernya cocok ya? Cocok banget. Yeah. Jadi mudah-mudahan betah dan menjadi orang Bandung. Sareng kieu deui baraya tekad anjeunna palai ngamumule basa Sunda. Nah, Aditya Rizky Pratama nembe setengah tahun di Bandung, tapi kataji ku basa Sunda, betah di daya Bandung margi tuangnana lejeng ieu nya da abah ge ngora heula baheula di Bandung mah garelis ya. Tahu enggak garelis? Belum tahu saya belum. Cantik. Oh iya benar. Oh ya, diakuinya bundanya. Saya benar. Salah satunya Bunda nih. Salah satunya Bunda gitu kan. Perempuan. Ini istri. Jadi begini Dit. Bahasa Sunda itu mungkin si Abang juga menjadi sangat bahagia ketika ada orang tamu dari luar malah ingin memelihara bahasa Sunda, ingin segera bisa bahasa Sunda. Padahal kita secara nasional kan sudah disatukan dengan bahasa Indonesia. Lama kelamaan ketika memang tinggal di sini, minum airnya di sini, tinggal di sini pasti akan bisa. Salah satu contohnya misalnya ketika Abah misalnya berangkat ke satu tempat agak lama ya mengenal juga. Cuma kan kadang kita sebelum tahu yang sebenarnya suka diberitahu yang kadang-kadang juga nyeleneh ya. Agak nyeleneh gitu, ya nyeleneh gitu. Pasti itu. Misalnya ada dulu teman dari Medan, marganya Harahap, dan
Aduh, harahap nih ku F-nya. Abang orang Sunda. Abang ya. Sunda. Orang Sunda. Harahap kayaknya. Harap-hap. Gitu. Kalau misalnya lewat di muka orang tuh bilang apa katanya? Dasar orang kita agak iseng juga, bilang yang nggak pantas gitu. Pas begitu ya dipakai aja, percaya gitu. Padahal memang disinilah mungkin kalau di abad sekarang harus hati-hati antara berita hoax dengan berita fakta ya yang sebenarnya. Nah Ya, ini benar banget. jangan dulu percaya pada mereka, benar nggak, tanya dulu kepada orang lain. Biasanya yang tidak pernah ngebohong ya setingkat orang tua gitu. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya saya kan baru datang dari Sulawesi. Ya. Kalau misalnya lewat di depan orang tuh, misalnya kalau saya jalan bilang apa, pasti orang tua itu kan bijaksana, nggak akan mungkin. Tapi kalau sesama mah pasti Jailin kan? Saya udah pernah soalnya. Jailin. Sering malah. Yang sekarang sudah bisa bahasa Sunda apa aja? Bilang apa misalnya? Punten bisa nggak? Punten pasti kan. Punten kalau misalnya di depan orang banyak kita lewat, punten gitu Ya, kan? punten terus orangnya bilang mangga gitu. Gitu. Padahal dia nggak beli mangga, kan beli rambutan kan? Bapak salah. Bisa benar juga ya. Bapak salah, saya nggak bawa mangga, rambutan Rambutan Bapak. bawahnya. Mangga itu silahkan artinya. Silahkan. Punten itu permisi. Kalau bahasa Jawa itu kan nyuwun pangapunten, nyuwun sewu gitu kan. Ada juga Nyuwun orang sewu, iya. nyuwun sewu. Jadi artinya mohon maaf. Nyuwun sewu kalau di militer itu sekarang ada apa ya? Ada istilah misalnya antara atasan dan bawahan ngobrol, bahasanya bagus tuh. Jadi bahasanya bahasa kekinian, tidak siap lagi, siap dan mohon maaf, maaf dan gitu kan, mohon maaf dan ya gitu, kayak gitu. Ya ada apa? Ini ya siap dah. Jadi sama. Jadi kalau dalam istilah kita hapunten bilih lepat gitu ya. Jadi kalau lewat di depan orang saya udah tahu ya, punten ya. Ya, Bilang puntennya gimana? Jadi, punten. oh bagus tuh, udah lentong gitu ya, benar ya? Udah lumayan bagus. Ada juga yang dari sana beda. Karena bahasanya misalnya di sana udah terbiasa begitu, bilangnya punten. Oh iya. Punten. Ada juga ya bahasa dari Medan itu nggak bisa bilang dari Medan itu beli nyebut Ciberem itu Ciberem. Oh ya, ada satu lagi nggak? Enggak pakai biar jelas. Oh. Nih, Nah, ini kalau Adit kan lebih penting. enggak, sama bunda juga ada nih bunda. Nah, ada juga yang begitu, Dit. Jadi karena kita juga nggak bisa, kalau dari suku Batak itu rata-rata nggak bisa bilang Oh iya. Ya, kalau Adit bisa coba tirukan Ciberem. Ciberem. Udah bener. Udah bener, kalau cuma lidahnya nggak susah. Kalau cuma di Ciberem di Ciberem. Ciberem bah. Macam mana pula kau? Lidahnya udah kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Ciberem jadi. Ya Ciberem, pada Ciberem. Tulisannya ada pakai U. Kalau Ciberem itu nggak bisa C-I-B pakai U. Itu namanya. Jadi dengan U itu artinya Oh, dibaca dibaca Jadi misalnya Cicahem, itu kalau pasti tulisannya enggak Cicahem, ada U-nya, Cicahem gitu kan. Itu Sunda itu. Yang ada yang kayak begini ya hanya bahasa Sunda ya kelihatannya. Ya. Nggak ada yang lain. Ada juga yang ditekan antara dan dan antara dan itu jadi nyebutnya malah kita jadi bukan bukan coba di bahasa apa Jang yang kayak gitu tuh kita sering menemukan kayak begitu. Peyem kalau peyem pasti peyem ya peyem. Belum, peyem dan sebagainya. Itu ciri-ciri di Kasundaan itu yang paling kelihatan. Beledag, itu mah biasa. Beledag. Biasa. Beledag. Kita pakai U kan beledag. Iya. Tapi bukan beledag, beledag. Tapi bukan beledag. Jadi ipis. Iya itu beledag itu suara yang meledak.
kayak belegug misalnya, ya. Nah, belegug itu bukan bahasa yang ini, biasanya untuk ejekan itu. Artinya bodoh. Iya, saya pernah mengalami soal. Nah, kayak itu. Iya. Nah, cara menulisnya adalah tidak pakai u, tapi juga tidak dibaca gitu. Tidak belegug, tapi kalau belegug ya seperti orang Medan baca Ciberem. Tapi lebih ke neken ya, pepet ya. Pepet namanya. Jadi belegug. Ya, itu aja. Perbedaannya kalau misalnya tulisannya Cicahem, misalnya ke terminal Cicahem atau ke daerah Ciberem, pasti ada u-nya yang benar itu. Nulis peyem itu kalau di Sulawesi apa ya? Yang singkong, yang pakai ragi, nama tape. Oh, tape ya. Tape. Ada tape di sana? Ada Tape singkong. Namanya tape. Saya kenalnya juga tape namanya. Tape di sana juga tape ya. Secara nasional tape berarti kan. Nah, kalau di kita namanya peyem. Peyem. Tapi bukan peyempuan. Peyempuan. Aku dong peyempuan. Jadi lama kelamaan nanti sama Abah diajak sengaja, maka ada waktu seminggu sekali siaran begini. Siaran. Jadi itu memperlancar karena bahasa itu harus dipakai. Benar banget. Bahasa itu harus dipakai. Jadi sering-sering dengar orang berdialog, tapi orang-orang yang di forum-forum yang resmi lah, bukan di lingkungan yang bercanda, pasti akan ada ininya. Dijailin juga. Sekali-kali nyaut malah kita salah. Tapi kalau misalnya masuk ke forum obrolan kayak Abah lagi siaran bertiga misalnya, Adit ada, itu pasti dengar kan. Oh, si Abah ngomong itu mudah kok. Paling cepat bahasa Sunda dipelajari oleh orang-orang luar. Anehnya tuh bahasa Sunda tuh paling mudah. Karena apa? Tidak ada aturan-aturan, cuma nggak terlalu ketat. Dan sebetulnya yang dipakai secara umum di kita ini adalah bahasa yang keseharian. Oh iya. Jadi jarang yang susah-susah. Tapi kalau sudah masuk media, kemudian sastra, itu baru. Jadi bahasanya bahasa yang ya sama sih. Di Sulawesi juga ada bahasa-bahasa sastra yang istimewanya pasti. Iya, ada. Gitu. Kalau di sana itu misalnya kalau kita lewat di depan orang, ada nggak istilah? Atau nggak dipakai? Ya paling sama sih, kayak permisi. Ya. Numpang lewat begitu. Oke, jadi juga dipakai juga. Ya paling, tapi kalau untuk bahasanya paling mirip Indonesia, cuma mungkin lebih pakai huruf A, bukan parmisi gitu. Oh, parmisi. Parmisi, saya mau ke Parmindo. Di orang Parmindo mah ngaran dia aja. Saya Parmisi mau ke Parmindo. Sanes ka Pariaman. Ke Pariaman. Jadi Sulawesi Utara itu ada bahasa aslinya seperti apa, Dit? Minahasa ya. Sukunya Minahasa. Jadi bahasa Minahasa ya. Jadi baca pernah kali itunya jeung teuing mudah nggak dipelajari kalau bahasa sana? Untuk bahasa Minahasa aslinya kayak bahasa dari itu biasanya yang tahu kayak nenek saya atau ibu saya. Saya sendiri juga belum begitu hafal, paling bahasa sehari-hari aja. Oh iya, berarti betul benar ya. Jadi bahasa buhuna memang di urang oke saminya. Sama di kita juga, Dit. Jadi untuk bahasa-bahasa buhun itu biasa masih dimiliki oleh orang-orang tua kita. Makanya kita khawatir kalau tadi Bunda ngobrol ada majalah Sunda Mangle yang akan mengembangkan seni, budaya, sastra dan sebagainya lewat beberapa media, itu sangat disambut baik. Karena sudah waktunya kita memelihara barang pusaka kita. Secara nasional kita sudah disatukan dengan bahasa Indonesia, tetapi bahasa buhun itu bahasa suku ya, bahasa ibu itu harus dikembangkan. Ya, Adit sendiri kalau misalnya di Bandung, wah udah di Bandung udah pintar bahasa Sunda, tapi nanti kembali ke Sulawesi Utara sana juga jangan sampai melupakan bahasa daerah sendiri. Oh iya, pasti. Bahasa Indung. Jadi kalau sudah betah di Bandung, pasti bahkan bisa. Makanya Abah menyarankan carilah perempuan orang Bandung. Kelak jadi istrimu, karena apa nanti belajar ke istri lebih cepat ya. Siap.
Amin, amin. Ini juga sudah pinter bahasa Jawanya karena istrinya orang sana. Maksudnya orang Jawa. Belum tentu juga kalau belajar. Nyuwun pangapunten Mas, nyuwun pangapunten Mas. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Di Jawa mana, Pak? Semarang. Oh, Semarang. Istri Saya Semarang. di Jogja 6 tahun. Oh, di Jogja juga ada. Nah, berarti saudara Jogja. lebih paham bahasa Jawa dong dengan bahasa Sunda. Siti-siti. Sekedik-sekedik Ya, ya, sekedik-sekedik. bahasa Jawanya sedikit. Sampun lanjang ada yang biasa tadi. Lu kok Sampun dangu, sampun dangu naon? sampun dangu. Terus ngadangukeun Sudah mendengarkan. Sudah mendengarkan ya, sudah mendengarkan. Ya dulu zaman Abah siaran keroncong mah mau nggak mau juga kadang-kadang sempat sering kedatangan para pegiat keroncong ini orang sana, Mbak Bunda. Jadi sedikit sekedik-sekedik ya. Akhirnya juga dengar anu-anu. Cuma ya sampai saat ini Abah kalau ada wayang kulit Abah nonton di TV itu. Seneng karena diterjemahkan gitu. Ada sedikit. Ya kalau penyiar itu harus mencintai berbagai bahasa. Iya, Kalau bisa bahasa Sulawesi Utara juga bahasa Minahasa harus pintar, harus bahasa Padang misalnya. Tapi kalau misalnya hanya niru-niru gayanya bisa sih. Aduh, remarem taya. Sugeng dalu, sampean dari mana dah? Gitu. Itu mah aduh, teh sate. Madura aja tuh aja itu. Kalau penyiar lebih kepada gayanya dulu karena bahasanya nggak ngerti, tapi tetap bahasa Indonesia. Cuma gitu aja. Gaya-gaya orang Madura bukan logatnya orang-orang Medan gitu kan. Aduh, selama COVID-19 ini kita ini kan hidup jadi apa tuh? Susah ya. Jadi susah dan kita ini merasa sudah jenuh dengan keadaan gitu kan. Jadi kepala pusing sampai mau poltak nih. Gitu kan. Jadi bahasa gaya-gaya mereka itu seperti itu. Memang seperti itu dan setelah di sini juga tetap aja. Jadi kuat sekali. Ciri Tetapi mereka, ya. paham dengan bahasa Sunda. Jadi yang sudah bisa itu punten sudah bisa ya. Punten gitu. Tiasa. Terus sudah jawabannya mereka pasti bilang mangga ya. Mangga. Makanya kalau tidak dijawab juga jangan marah. Oh gitu ya. Oh iya. Aya nu kieu gini kan. Itu jelema teh ngaliwat teh punten-punten acan kaos hayam cenah. Ari di puntenan teh malah deh aneh. Oh, gitu. Kalau saya biasanya selain mangga sok gitu katanya. Sok. Ya. Terus kita kalau mau permisi juga ya, sama pulang mangga gitu kan. Ya mangga gitu. Itu Bandung. Beda lagi dengan ke Cianjur. Kalau kita misalnya dari obrolan ngeriung mau di mana kayak mau di rumah, mau di pasar gitu. Ini terbukti Abah pernah sering dulu ke Cianjur di daerah Ciranjang. Kalau mau pulang itu jawabannya bukan mangga. Kalau kita mangga beli bukan mangga dia jawabannya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Jadi dia tuh kalau diajak ini seperti kita berjanji lah. Kayak datangnya acara di rumah orang insya Allah kan gitu. Kalau di Cianjur begitu, Cianjur itu. Jadi di daerah-daerah itu beda daerah di Jawa Barat ada yang beda. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Ada nama barang yang sama tapi namanya beda. Jangan heran itu. Mungkin di Sulawesi juga sama. Di Sulawesi Utara nama barang ini sama gelas misalnya. Ini bentuknya gelas sama. Tetapi di daerah lain ada yang nyebutnya bukan gelas misalnya. Itu. Nah di kita juga sama di Jawa Barat setiap daerah juga punya kearifan lokal tersendiri, barangnya sama namanya beda. Loh kok di Bandung ini? Contoh kalau nasionalnya gincu, jat pewarna, bener ya? Jat pewarna itu gincu. Kalau di daerah kita juga ada yang nyebut bukan gincu tapi ontan. Oh iya ontan. Di Garut namanya ontan. Di Garut barangnya sama begitu, itu jat juga jat warna yang warna makanan atau kalau pula sareng layangan ya. Ontan. Kemudian di daerah Cililin, daerah Gunung Halu, daerah Sinangkerta ke sana namanya bukan ontan, bukan gincu lagi. Tapi namanya angkak. Angkak. Ya.
angkak. Bade angka ke mana? Angkat maksudnya. Angkat. Kalau aku angkat. Angka kaki dari sini. Ya angkat tahu angkat. 1, 2, 3. Angka. Mirip-mirip. Di daerah Sumedang itu namanya bukan lagi angkat, bukan lagi gincu, bukan lagi onta. Apa namanya? Siansi. Jadi ke Cina. Siansi. Jadi sejarahnya mungkin entah apa. Jadi barangnya sama tapi namanya beda. Nama beda ya. Gitu. Baru tahu Bunda juga. Itu Jawa Barat tuh begitu. Banyak kearifan. Makanya Abah kemarin waktu ngobrol, alat untuk ngangkut pikulan, aya langko, sundung sama tuh ini yang kemarin. Karena Abah masa kecilnya di daerah Pangalengan itu disebut langko, disebut sundung. Barangnya sama tapi beda, Bu. Misalnya kalau di orang misalnya tolombong ya, wadah ada juga yang nyebut kolanding. Kolanding itu enggak? Tapi yang standar bahasa kita keseharian yang dipakai dari Bandung. Di daerah ada hal yang sama dan unik, itu ada ritme irama yang berbeda. Misalnya, Adit, dari mana? Itu dari itu Madura. bukan Madura di kita. Di mana, Dit? Ada begitu. Jadi ada lantunan irama. Kalau manggil itu bukan misalnya kalau Bandung, Dit di mana, Dit? Kan begitu. Datar. Datar aja biasa. Tapi kalau di daerah lain ada misalnya di daerah Garut itu beda. Ira hati Bandung. Iya benar, Bunda pernah dengar kayak gitu. Kayak orang KI mah, tunggu ada lah sekedeng. Nah gitu. Benar gitu. Jadi ada aksennya. Ada aksennya gitu. Jadi nggak salah kalau Madura juga ada remarem tak ya kayak gitu ya. Teh sate. Nah itu karena memang ada, mungkin tidak semua Madura begitu. Pak Mahmud MD nggak begitu kan, apalagi sudah nasional, beliau lama di Jakarta. Tapi kalau pulang ke daerah pasti ada aksennya, Dit. Jangan heran kalau Adit dipanggil Adit. Tapi mirip Madura ya? Hah? Mirip Madura. Mirip, ada yang mirip. Ada yang enggak. Jadi beda-beda. Sudah barang yang sama juga di daerah belum tentu sama namanya. Seperti tadi, tapi tidak semua barang. Kedua juga ada aksen. Aksen. Kalau Bandung Kalau Bandung yang makanya yang menjadi barometer ini karena ibu kota Jawa Barat, jadi Bandung enggak. Barangnya biasanya lebih kepada penyebutan nasional, lebih nasional. Kemudian ada juga orang Bandungnya nyebut mana ontana gitu, nah ontan mungkin lain ontan gincu ya sarwa kene, itu ada. Tapi iramanya mah udah irama nasional, udah enggak pakai. Kalau ke daerah masih ada, jadi dilalu-lalu lah gitunya bundanya gitu. Nah itu. Nah terus Dit ya, ini kan Adit baru mengenal Bandung, belum dibawa ke Garut, belum kemana. Nanti kalau sudah mahir bahasa Sundanya bakal kedengaran. Yang penting itu saja dulu, yang pokoknya punten mangga ya, punten terus. Nah makan tadi sempat disinggung sedikit ya. Dalam bahasa Sunda itu ada macam-macam untuk kita sendiri. Biasanya ini agak merendah karena bahasa Sunda itu hampir mirip dengan bahasa Jawa. Karena dulu ceritanya kita ini sempat dijajah oleh Mataram, sehingga yang disebut dengan feodal itu istilahnya bahwa mengakui seorang pemimpin itu maha segalanya. Jadi yang dijunjung tinggi, sehingga kita ini bersikap duduk merendah, rengkuh gitu. Nah, rengkuh di sini adalah satu tanda bahwa kita ini sebagai abdi dalam. Jadi yang berkuasa itu adalah raja, abdi dalam. Sehingga bahasanya pun beda. Contoh, sehebat-hebatnya rumah kita pasti rorompok. Iya. Sok, tidak ada. Misalnya kita ini punya rumah seperti Istana Presiden misalnya, seperti Istana Bogor misalnya, hebat, nilainya kelasnya istana. Tapi bahasa Sunda tetap untuk orang yang punyanya malah merendahkan saja. Aya di urang mudekieunya bundanya teh acan kapenak urang tuh memberi heula ka godong abdi nya sakumahanya nya
Terlihat sombongnya. Telumrah Ke gedung ya. Iya. Gedung. Itu mampir Lumrah, ya. kalau bahasa Indonesia boleh, paling rumah sifatnya. Iya. Kalau Masih bisa. mending. Tapi kalau bahasa Sunda, atuh kersa nyimpang heula ka gedung abdi. Aduh. Betul memang dia gedung, kelas istana malah. Tapi tetap tidak sombong lah, untuk tidak menyombongkan diri orang Sunda. Yang disebut dengan feodal itu lebih kepada kita tahu bahwa kita ini bawahan, jadi yang lebih unggul itu orang lain, bukan lagi pemimpin di sini. Kalau dulu sifatnya kepada pangagung, kalau sekarang ke orang lain, lebih mengutamakan orang lain. Sejelek-jeleknya rumah orang lain, tetap kita nyebutnya bumi salira. Sehebat-hebatnya rumah kita, tapi tetap rorompok itu rumah tempat tinggal yang paling rendah untuk ukuran Sunda. Rorompok itu semacam gubuk lah, saung lah gitu. Rorompok artinya gubuk dalam arti sebenarnya, tapi dalam istilah kata pinjaman itu bisa jadi hanya nyebut dirinya saja, untuk dirinya yang punyanya nyebut rorompok, padahal kenyataannya istana. Iya. Istana megah misalnya, merendah diri ya. merendah. Nah, feodal itu merendah. Jadi yang unggul itu adalah waktu itu adalah para pangagung, orang lain lah katakan sekarang. Jadi makan pun sama. Untuk kita ini bukan makan sama, artinya menikmati hidangan. Untuk pribadi disebutnya nedak, nggak pakai k. Nedak. NEDA. Neda. Bukan neda, bukan neda, tapi nedanya itu tadi ya. Pepetnya. Penyebutannya antara e dan e, jadi neda. Kalau untuk orang lain tuang, bukan dituangkan gitu, bukan. Bahasa Indonesia kalau dituangkan minum, dituang. Tuang dalam bahasa Sunda ya makan, tapi untuk orang yang kita hormati. Siapa yang kita hormati? Yang umurnya lebih tua, yang sifatnya orang tua juga, atau ya sekalipun sebaya tapi orang lain. Yang bagusnya gitu. Iya benar. Cep Ageng mengatu tuang heula gitu. Karena abah menghargai. Lebih menghormati. Lebih menghormati. Tuang. Sok abah ge samer orang ngariung, urang neda gitu. Untuk abah. Itu untuk pribadi dan orang lain beda. Terus kepada binatang beda. Tidak tuang, tidak neda lagi untuk binatang. Untuk makan binatang. Ngasih makan binatang itu bukan sebutan makan. Itu kira pasihan tuang heula tuh ucingna. Tidak begitu. Sekalipun atau ayeuna masih dicampur-campurnya bahasa Sundanesia benda. Jadi orang teh terus kaserepan bahasa Sundanesia. Meuni enakeun euy nya. Sering kan? Terus eta cenah palih kanan sampai 5, palih kiri, palih kanan palih kiri. Pan urang mah teu aya palih kanan palih kiri. Kiwa sareng eta ya kenal. Palih apa? Palih sebelah. Sebelah kanan. Palih itu sebelah. Jadi tempat, menunjukkan tempat. Palih mana? Di mana? Gitu kan. Kalau misalnya kita di angkot sering kita dengar nih, kalau naik angkot itu kata sopirnya eta supirna lain urang peuntas. Urang dia geus nurutan we. Ieu naon power petang? Handphone. Handphone. Punya bunda. Jadi di sebelah kanan joknya masih kosong. Dia bilang palih kanan. Padahal salah. Bahasa Sunda yang benarnya adalah di palih tengen. Tengen, bukan tangan, tengen. Tengen itu artinya kanan. Tengen. Oke. Kalau di sebelah kiri, bahasa Sunda yang benarnya itu palih kiwa. Tengen kiwa. Tengen artinya kanan, kiwa artinya kiri. Nah, tangan kita nih, pandangan orang 2. Anu palih tengen iya yang kanan. Nah, ini yang tangan kiri adalah kiwa, palih kiwa. Tengen kiwa. Nah, kenapa di angkot masih nyebut itu palih kanan, palih kiri? Ya itu salah. Salah. Malah kalau kita udah ini kamu sok tahu, itu kan iya, tapi yang benar itu bukan palih kanan, palih kiri. Palih tengen sareng palih kiwa. Tapi karena kita pakai bahasa yang sudah dicampur, bahasa umum, jadi
salah tapi ada pembenaran karena dimengerti aja. Oh iya. Tidak dibenarkan secara hukum tata bahasa, tapi secara daripada saya ngomongin yang geus antepkeun kanan teh katuhu gitu. Nah, bahasa kasarnya kanan itu katuhu. Nah, katuhu. Itu yang tadi itu yang tengen yang kiwa itu yang halus. Oh, beda yang lagi. sopa beda lagi. Tapi keseharian kanan itu katuhu. Jadi, katuhu. Yang kiri ada kenca. Katuhu kenca. Tengen kiwa. Tengen itu yang sopan, kanan artinya, kemudian kiwa kiri. Kalau bahasa kesehariannya kita temukan belah kenca jeung katuhunya. Katuhu kenca. Belah ya. Belah. Bukan belah. Kalau belah kan pecah, ini belah. Pakai EU. Belah mana? Beulah. Belah. Jadi belah mana gitu kan. Tapi ente belah oge jadinya belahnya. EU. Seperti Bandung, orang Bandung tidak menyebut Bandung. Dena ada tapi seperti enggak tebal. Coba Adit bilang Bandung apa? Bandung. Nah, ini udah pas. Bandung tidak Bandung. Jadi D-nya tidak terlalu tebal. Bandung. Cuma tidak Bandung aja gitu. Bandung. Aisyah ngalelewe kain. Ke Bandung tengah ngosenal. Bandung ya. Aisyah ngalelewe. Mana sih ngalelewe? Mana aja. Selalu ada jeung urang. Mana ke Bandung gratis. Bandung apa Bandung? Bandung nama. Bandung. Oh. Coba sebut nama-nama di Jawa Barat. Bandung dah. Garut. Ah, udah benar. Cianjur. Benar. Sukabumi. Cicalengka bisa nggak? Gimana? Cicalengka. Ya. Cicalengka. Coba Cicahem. Gimana coba? Cicahem. Bisa kan? Bisa. Oh, udah bagusnya. Udah bagus. Itu penyebutan nama saja dulu. Iya. Kemudian tadi untuk yang pokoknya punten mangga udah. Bener lawan deui nya bundanya anu sadibintan dianggon. Iya, aya kantos apa pengalaman unik diajar sareng rencangan gitu. Di jailan gitu. Di jailan itu bahasanya apa dulu katanya kata teman? Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Pernah nggak nanyain apa gitu, terus dijawabnya malah jahil bukan yang sebenarnya gitu, pernah nggak? Oh, sering. Apa coba contohnya? Apa contohnya? Saya pamit gitu kan dari tongkrongan, terus temennya bilang, beleguk sih ya. Terus saya nggak tahu, kiranya kan hati-hati mungkin. Oke. Dia kan nggak tahu artinya, jadi nggak tahu artinya. Karena nggak tahu artinya itu. Beleguk sih ya, oke. Beleguk sih ya itu kamu bodoh dalam arti sebenarnya. Jadi jangan kamu okein. Malah oke, cina oh berarti aku iya. Berarti itu didodolin. Berarti dibilang bodoh oke, iya. Astaga. Karena nggak tahunya. Jadi beleguk itu bahasa yang paling paling bodoh gitu. Lebih dari bodoh lah, bodoh. Jadi beleguk itu orang nggak ngerti lah gitu ya. Jadi orang dungu lah gitu. Nah itu dungu. Saya kan waktu itu nggak tahu artinya. Nah, pakai aja ya. Pasti di jailan pasti. Untung aja keburu ada niat untuk belajar, bertanya, nanti akan benar. Bisa-bisa malah ada
contoh ya. Dulu siapa ya kalau cerita tuh, Yuda Nasution kalau nggak salah, yang penyiar radio almarhum sudah meninggal. Jadi datang ke Bandung ngeriung sama Kang Ibing, sama dijailin, datang dari Medan kok. Dijailin juga, entah dari Medannya udah gede atau memang udah masa di sini, tapi tetap sama. Tapi karena dia minat untuk belajar terus, akhirnya malah lebih dari orang Sunda aslinya, pinternya. Oh, lebih fasih lagi. Lebih fasih lagi nyebutnya, anu. Banyak loh yang begitu di Bandung. Loh, ini Sundana. Siapa pernah ngobrol dengan salah seorang orang Chinese, Bob? Benar ya? Waduh, sopan bukan main. Diangkat ke mana? Itu orang. Saya bilang orang Chinese kok bisa begini, karena mereka mungkin mengkaji terus gitu. Bahasa bahkan termasuk masih baru, benar 1 tahun yang lalu dia ada orang yang mau menginvestkan uangnya untuk sebuah radio. Saya dipanggil, sanggup nggak pegang untuk kelola lah gitu, mengelola ini modal ada ini karena saya sangat khawatir dengan bahasa Sunda. Artinya banyak yang rusak. Kemudian sikap remaja di anak-anak muda terutama dia sudah kurang peduli dengan bahasanya dan sebagainya. Kata si Abah, oke lah. Baru berunding karena muncul corona. Nah, mereka begitu ingin memelihara. Jadi orang Sunda sudah dibangun oleh berbagai suku bangsa. Ada orang Arab, orang Chinese, apalagi orang-orang suku bangsa yang datang dari daerah kita sendiri, dari nasional ya. Banyak yang seperti Pak Tan Deseng itu kan ahli biola itu, ahli seni ya. Dan namanya sendiri udah Pak Tan Deseng. Gitu. Jadi sangat nggak ada istilah bahwa ya cuma orang Sunda nyalira yang kebetulan dibilang asli ya Ibu Ramana gitu kan. Orang Sunda kemudian pilaku gitu tah. Banyak orang dengan wae palai ngamu mulai gitu ya. Nah, kehadiran Adit kalau ingin terus belajar, yuk kita gini aja, sharing. Ini bener nggak kata teman-teman beleguk sia? Salah itu. Ya pasti mungkin maksudnya bercanda ya. Iya, jahil gitu. Jadi dengan dicandain seperti itu kan ada niat kita untuk belajar. Ya, mencari tahu. Supaya mencari tahu. Karena pasti kalau Abah datang ke Tomohon ke sana juga pasti dikerjain. Tapi biasanya nggak lama sih, sehari 2 hari paling kan mereka membenarkan itu teh salah, beleguk itu teh salah, kita harusnya gini kan. Pasti gitu kan, ada yang benerin gitu pasti. Iya sih. Tapi ada juga yang jahilin juga, jahilin lagi. Gitu ya. Dan juga muncul bahasa lain. Tapi kalau misalnya sekiranya itu teh yang benar atau tidak, mencari pembenarannya adalah kita tanya orang ahlinya. Ya. Tadi Abah bilang kalau nggak ada di situ ada sesepuh yang paling praktis. Pak, Bade Tumaros, saya mau tanya Pak, kalau bahasa ini tuh benar nggak? Gimana tadi? Mau tanya tuh. Bade Tumaros. Iya. Alamat Bapak iya di dia RT Sanu paling mana? Itu bahasa Sunda tuh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saya mau tanya, kalau saya punya teman namanya ini Pak, alamatnya ini daerah mana Pak ya gitu kan, pasti begitu nanya. Iya. Tapi dalam bahasa Sunda mungkin nanyain bahasa kan. Tadi habis itu orang rencangan abdi bade euy nyebat beleguk sia. Itu terus itu paling ketawa ya. Oh selepat. Jadi dia akan membenarkan. Iya. Pasti bakal kalau ditanya bahasa seneng dia akan membenarkan. Harusnya tanya yang sama yang lebih tua. Yang lebih tua. Tapi kalau misalnya kita sudah ada tempat untuk belajar begini juga nanti ke gali ya. Bisa ketemu lah gitu. Saya kalau dapat kata-kata baru itu saya langsung cari tahu gitu. Jadi gampang diingat. Kalau sekarang yang di tempat tinggal itu bahasa Sunda nggak? Oh, pada bahasa Sunda semua. Apa kata mereka kalau misalnya Adit nyuruh ngumpul atau apa bahasa mereka? Oh, kalau ke saya biasanya tetap pakai Indonesia, tapi kalau
sama yang lain pakai bahasa Sunda juga. Oh, karena udah tahu ya dari mana Adit asalnya. Iya gitu. Tapi biasanya habis ngobrol gitu ngelihat ke saya terus ketawa gitu. Jadi bahan bulian. Saya merasa wah kayaknya saya diomongin nih. Pasti dibully, pasti. Nggak apa-apa. Nanti lama kelamaan juga kita sedikit lah. Cuma dicandain aja kok, nggak apa-apa. Ya paling saya pengen tahu kayak perkenalan gimana gitu, pakai bahasa Sunda gitu. Perkenalan kalau bahasa awalnya mungkin dengan permisi atau apa ya, punten gitu. Punten. Abdi hoyong kenal sareng teteh misalnya. Abdi hoyong kenal sareng teteh. Hoyong kenal sareng teteh. Sareng teteh kalau ke perempuan. Oh ya teteh ya. Kalau misalnya ke laki-laki, abdi hoyong kenalan sareng akang. Abdi hoyong kenalan sareng akang. Kalau usianya lebih tua, akang. Kalau misalnya sesama usianya di bawah Adit, ya bilang aja lah sareng AA atau anjeunnya. Abdi hoyong kenal sareng anjeun atau hoyong ngobrol, hoyong langkung caket. Abdi hoyong langkung caket sareng salira bisa. Langkung caket. Langkung caket. Lebih dekat dengan Anda. Saya ingin lebih dekat dengan Anda. Abdi hoyong langkung caket sarang salira. Langkung caket sarang salira. Sarang salira. Salira. Kalau ke perempuan mah lebih enak tuh. Lebih santun. Wah, bisa langsung jatuh cinta. Wah, bisa juga nih. Tolong diajarin nih. Langsung dia itu asik berkrew cewek. Langsung semangat. Semangatnya tambah nambah. Iya. Jadi merasa dia dihormati dan sopan. Ya, tadi perempuan tuh enggak? Tuh kan. Punten abdi hoyong kenalan sareng salira atau hoyong langkung caket sareng salira. Hoyong caket sareng salira. Hoyong langkung caket. Hoyong langkung caket ya saya catat dulu. Boleh. Ini rumus yang satu ini mau kunci. Bahaya ini bahaya nih. Abdi hoyong langkung caket sareng salira. Caket. Pakai bukan pakai caket. Berarti aja. Yang cakeut. Bukan. Biasa pakai biasa aja, nggak pakai Abdi hoyong langkung caket sareng salira. Oke. Nah, itu baru bahasanya. Sekarang sikapnya menjulurkan tangan. Ya. Nepangkeun abdi adit. Ngepangkeun berarti bukan tapi nepangkeun. Nepang. Ya, jadi dalam bahasa Indonesianya adalah perkenalkan nama saya Adit. Oh, nepangkeun abdi Adit. Nepangkeun itu artinya kenalkan. Ya, nepangkeun abdi Adit Rizky Pratama. Siap. Bin Iskandar Pratama. Itu nama apa? Namanya apa ya? Kalau jadi anak angkat. Nah itu. Terus dia akan memberi banyak hal. Oh, sopan dari mana? Paling kalau misalnya dia tanya di mana, berarti kan dari mana? Di mana? Dari mana? Atau dia jadi kalau ketikanya kalau misalnya Adit sudah menyampaikan perkenalan, menyebutkan nama, nepangkeun abdi Adit misalnya, pasti hanya lagi saha, Susan misalnya, gitu kan? Iya. Pasti akan ngobrolnya akan berlanjut. Nah, ngobrolnya berlanjut nih, saya takutnya dia ngomong Sunda, saya udah nggak ngerti lagi. Kalau sudah begitu, begini supaya dia nggak kaku, abdi mah di Bandung namanya genep sasi. Gimana? Abdi di Bandung namanya genep sasi, ngobrolna tong bahasa Sunda, abdi mah teh acan ieu hoyong belajar. Jadi saya di Bandung baru 6 bulan. Ngobrolnya jangan pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja. Tapi selang-selang dengan bahasa Sunda, saya ingin belajar, mau nanya gitu. Jadi campur ngomongnya berarti. Campur aja dulu. Sebab kalau dia misalnya ini belum tentu juga dia pinter bahasa Sundanya. Jangan-jangan malah sama-sama dari Sumatera, sama-sama pendatang, sama-sama dari Sulawesi juga. Jadi kan percuma. Kita mau coba belum tentu. Jadi kan kalau misalnya kebetulan memang ada rujukan dulu, Bunda itu perempuannya itu tadi orang mana? Orang Bandung asli Balai Sunda. Tapi kalau kata Bunda sama juga itu kan dari Sumatera tuh, dari Sulawesi juga. Ya percuma kita ngomong bahasa Sunda banyak. Lawang dia sendiri juga belum tentu ngerti karena sama-sama pendatang.
Tapi kalau udah ketahuan orang Sunda asli, bilang aja, teh ngobrolnya campur-campur aja ya. Saya belum ngerti banyak sih bahasa Sundanya. Kita terus terang aja. Iya. Mending terus terang aja. Abdi hoyong langkung sareng salira. Caket. Abdi hoyong langkung caket. Caket itu deket ya. Saya ingin lebih mengenal Anda lebih jauh kan begitu. Berarti hoyong ini mau ya? Mau, ya. mau. Langkung tuh lebih. Langkung tuh lebih lah. Oh, langkung. Langkung caket lebih dekat. Lebih dekat. Sarang berarti dengan ya. Salira Anda. Oh, Salira tuh Anda. Anda dalam bahasa Kias Salira itu lebih sangat sopan. Itu misalnya gini, Abah gitu kan. Nepangkeun simkuring Abah Iskandar. Abah yang langkung caket sareng Bunda Poni misalnya gitu. Terus kalau kayak gitu Bunda Poni jawabnya gimana? Bunda Poni ya kamu tuh paling senyum beliau. Itu jawabannya paling senyum. Oh, senyum aja gitu ya. Senyum dan mungkin juga ya dengan anggukan sedikit juga udah tanda mau gitu. Jangan salah, di Sunda itu ada juga yang ketika dilamar orang tuh nggak bilang saya mau, tapi nyoehan samak teh. Beri tungkul. Gimana? Beri tungkul. Dia tuh mengalihkan perhatian ke yang lain, misalnya duduk gini ya. Ada orang melamar, ceritanya dulu tuh. Iya. Maksud akan meminang Anda, kita akan meminang badai ngalamar ke Salira. Dia tidak menjawab. Tapi dengan isyarat isyarat diam saja sudah iya katanya. Iya. Kok kalau dia diam berarti dia mau mengiyakan. Kalau yang menolak dan diamnya juga kelihatan dari mimiknya. Cuma sulit untuk diungkapkan, dibilang, tapi dia sudah sangat setuju gitu. Oh, jadi makanya kalau Adit ngajak ngobrol teman perempuan, dia nggak bilang ya abdi ge nggak begitu juga bahasanya. Dia cuma diem aja terus senyum-senyum, paling seperti gimana lah, orang tahu lah rasa ya, aja. Paham gitu. Paham lah kalau dia mau. Kalau orang tertarik kan pasti beda lah. Ya, paham juga lah kalau. Tapi kalau orang menolak kan, kalau orang nggak berkenan kan beda dari rautnya juga. Berarti kita nggak perlu jawaban, dilihat aja gitu. Dilihat berarti ini orang benar-benar respect terhadap kita. Ada juga yang menolak. Abah misal dianya nggak mau gitu, biasanya dia ngomong apa gitu? Biasanya diam juga, tapi dia budinya ini cemberut dah. Cemberut. Dilihat dari mimik muka. Dari mimik muka. Oh, dari mimik muka juga aja kelihatan kan. Kalau seneng dia pasti akan senyum, tapi kalau misalkan dia nggak seneng bisa jutek mukanya. Nah itu. Kirain dia ada balasan apa gitu. Mungkin bisa aja dengan ada aja bahasa ada bisa dengan omongan juga gitu. Bisa gini, baru aja ketemu pokoknya begitu, ada yang bilang begitu. Tapi juga kadang-kadang kalau sambil ketawa bercanda dia gitu. Kan laki-laki nggak pernah putus asa ya. Oh iya jelas. Aduh. Pantang menyerah dia. Pantang menyerah. Harus dicoba lagi ya. Gak boleh lembek. Gak boleh lembek gitu. Apalagi kalau dari sana itu kan namanya orang perantauan tuh punya tekad yang hebat ya. Mental harus kuat. Mental. Cengeng pulang aja. Ya. Jangan merantau cengeng. Jadi kampung. Kalau Anda merantau berarti siap segala-galanya kan begitu. Jadi tidak ada istilah mengalah dengan keadaan sesulit apapun. Sehingga itu menjadi acuan ya. Nah apalagi misalnya sekarang tekad ingin mencari hidup di Bandung, mencari ilmu, mencari nafkah kan sampai dapat jodoh di Bandung. Amin. Lama kelamaan pasti bisa. Terkadang ada juga yang sudah lama di sini sulit mengucapkan tapi ngerti. Ada. Oh iya, saya sudah sedikit paham kalau dengar. Kalau dengerin. Maksud dan tujuannya tahu ya. Ya. Tapi kalau untuk ngucapin biasanya masih berantakan lah. Bahasanya rata-rata gitu. Berantakan. Rata-rata gitu kalau dari luar. Nah, baraya mudah-mudahan hadirna Adit ke Bandung janten panggeuing kang orang Sunda. Nya pangemut ka urang. Orang pentasa orang dengan pada ngamumule menyari orang sageuy urang nu kagunganananya ya, gitu janten yuk da ai salasna mah sagarupi oge bade orang asli orang Sunda bade ti pentas tetep kena diajar jadi da urang Sunda nyalira oge teh acan aya anu paham laras hartos-hartosna
tos kantenan aina lumpat karena unak usuk basa. Bunda Iya. gitu sudah tuh senutu ngartos dah. Kata bahasa Sunda ada tuh. Kalau belajar jeung dugi bahasa oge aya bahasa anu loma sadi dinten, aya bahasa anu bahasa buhun, aya bahasa anu tingkatan kanggo priyayi nya. Iya. Kanggo para gegeden mah nganggo bahasa apa anu gitu. Kan aya benten Aya benten. anu kanggo tingkatan. sejajar Ya, ada ya. tingkatannya. Kanggo sahanapeun Tapi saluhureun benten. pada dasarnya kita ini bahasa Sunda itu feodal tadi. Feodal itu Tadi yang merendah ya. antara kita dengan orang lain tuh sudah beda. Jadi kita ini lebih bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati. Contoh tadi untuk tingkatan feodal supaya orang Sunda itu betul-betul mengakui dirinya merendah, setingkat rumahnya punya kayak istana saja masih disebatkan nama rompok. Ke orang lain segimana kondisinya misalnya lebih buruk dari gubuk pun tetapnya bumi. Itu kan menghormati. Oh bumi ya. Iya, jadi tantangan di kita ini sungguh-sungguh indah ya, Bunda ya. Indah. Padahal sifat angkuh itu kan bukan sifat kita. Betul sudah dipakai sama orang Sunda. Yang maha unggul itu orang lain, bahkan orang lain pun nggak merasa dirinya jumawa, hanya Allah yang maha kuasa yang itu kan. Jadi kesana lah arahnya. Jadi nggak ada yang disombongkan di muka bumi ini. Untuk ukuran manusia itu kan. Cuma Tuhan yang maha segalanya. Ya. Sehingga di tatanan kehidupan Sunda itu sudah rendah hati ya, sudah introspeksi diri selaku makhluk yang lemah gitu. Kelihatan dari tata bahasanya dan sikapnya nurangkuh teh nih benar. Gitu. Jadi di Sunda disebat dia nyuna dan dia memang betul-betul menjiwai kesundaannya, itu ada rengkuhnya. Rengkuh itu tanda ini apa ya? Hormati. Postur, apa namanya teh, gerak tubuh yang merendah juga kan ada Saling menghormati mereka. Jadi Jepang tahu nggak? Jepang tahu. Jepang dalam menghormati itu sampai dia bungkukan. Iya, dia bungkuk gitu. Jadi kita mungkin tidak seperti Jepang, tapi ada juga sikap-sikap yang dipertontonkan selaku bangsa Indonesia yang ulung. Bangsa Indonesia ini kita jangan bahwa hanya Jepang yang seperti itu atau bangsa-bangsa Eropa yang hebat. Kita juga hebat. Caranya ya cara ketimuran kita yang punya, yang dimiliki. Ternyata dampak besarnya tatanan bahasa ini ke sikap, perilaku, budi, akhlak ya, budi ya, pekerti. Teka sebat nyuna upami rengkuhna teh acan kata wis. Jadi cepopong nih sok gini. Sunda mah kedah rengkuh. Mun nyebat punten teh sanes bahasa puntas. Punten si punten tapi sikapnya punten. Bari ngalewasin. Putel gue nya bunda di urang benten. Bunda nuju calik, abah ngalangkung. Punten. Jelema teh ti mana teu geug. Tapi punten lentongnya lentong. Jadi kedengaran juga beda. Enak. Ya. Enak lebih enak. Nyuna bahasa Sunda itu harus diiringi dengan itu. Rada membungkuk sekedik. Sikap dengan sikap ya. Oh iya, kalau saya biasa tangannya saya bawain. Terus punten gitu. Ya jangan terlalu bawah. Enggak juga gini doang. Disangkanya mau ngambil uang. Atau kalau misalnya tangan kita lagi kosong gini juga nggak apa-apa. Punten. Oh gini. Nggak apa-apa. Bagus. Jadi ada beberapa perilaku akhlak yang diperlihatkan seserta-merta dengan bahasa itu tadi. Punten itu bukan hanya punten, tegeg kan? Orang mana itu punten gitu? Orang pentas itu orang pentas mah. Orang Bandung masa. Ya setidaknya dengan jiwa yang kan tenang geningannya, yang aja senyum namanya yang sangat kelihatan. Itu jadi lebih terlihat ramahnya ya. Lebih kelihatan. Itu indah sekali ketika bahasa dipraktekkan dalam keseharian dengan penuh kejiwaan. Itu Sunda. Ya Adi sendiri udah memulai dengan tangan, itu juga bagus. Ya, kan punten. Biar kesannya lebih sopan. Ya. Iya. Ari abdi mah di dia sanes kitu Bunda. Jadi puntennya beri najong.
kejelak tajong. Nah, punten. Oh, kok punten tapi najong pantos punten. Itu punten bercanda. Ulah diturutan. Jangan. Ulah diturutan Jangan nanti dia. ada Jadi gini, teman punten kita sampai lewat. bilang, jangan. Nih, Bunda lagi berdiri. Bilang punten Abah, tapi kaki Abah kena ke Bunda, Bunda. ketendang gitu. Tapi punten. Tapi punten, kata Bunda teh, punten tapi najong. Kentas punten. Kata Abah teh kan tadi punten. Itu mah bercanda kepada orang yang kenal. Tapi Kalau di yang luar salah jangan. Ntar dia di jalan lewat orang tenang-tenang sampai Jangan diikutin. Jangan diikutin. Jangan, itu jangan diikutin. Ada diribut di jalan. Iya, ribut. Obrolan kita masih panjang. Pokoknya gini deh, Dit. Kalau memang Adit ada waktu, ditunggu sama Abah siaran sini sama Abah. Biar nih nanti nyunda ya. Ini baru trip-tripnya aja yang salah dan yang benar. Nih kalau belajar sedikit-sedikit harus punya juga catatan. Ya benar. Bawa catatan. Tadi saya sempat nyatet juga sih di HP. Nah, catatan itu karena untuk diingat-ingat, Mengulang-ulang. gitu. Diulang-ulang, takut lupa gitu. Karena kalau Abah sendiri dulu pernah makan iko bahasa Kalimantan tuh, malaku kamaiko tuh. Jadi kamu mau berangkat kemana? Kumaliko, udah makan belum? Kuman itu bahasa Bukan bahasa Sunda ya? bukan bahasa Sunda itu. Bukan bahasa Sunda, Kalimantan. Itu bahasa apa Kalimantan tuh? Bukan itu, bukan Sunda. Banjar apa? Kalau Kalimantan ada suku apa? Dayak ya? Iya Dayak. Dayak ya. Kalimantan Dayak. Dayak tuh, Dayak. Karena dulu ada ibu angkat sudah almarhum dua-duanya, lama di sana, dinas di sana, tentara beliau suaminya. Ternyata bahasa sana tuh ya itu tadi. Coba mah kalau mama memang benar-benar di Kalimantan, coba ada bahasa. Iya nih, catat tuh sama Abah. Sebagai penyiar ingin tahu, tanya gitu. Kumaliko teh sedarcan. Danum balasut, ada dan balasut. Kalau bahasa Medan saya pernah belajar tapi cuma lo kitu bungku. Ulang markanak di pinggir kolam cek naonnya. Ulah bobogohan di sisi balong gitu. Jangan pacaran di pinggir kolam. Oh ngapain? Ulang Bisa jungkir, cembur. Iya, kecebur. Terus Jubar. Itu lagu Bimbo ya benar ya. Yang paling asik pacaran di pinggir kolam kata Bimbo lagu. Karena kita langsung pacaran ada ikan ngintip gitu. Di situ Jubar. Sekarang CCTV malah ya. Dia bah nanti hiji cenah yaya di Teh Medi cenah. Coba taruskeun cenah ka Kang Adit. Pamedi ditu mah di Manado kan seueur tuangeun aneh-anehnya. Kadang anu ekstrim geuningan. Tuangeun ekstrim. Cenah resep tuang kelelawarnya cenah Kang Adit. Laras gitu Kang Adit. Seneng makan kelelawar bener gitu di sana? Di sana? Oh iya ada. Di Pasar Tomohon kan banyak. Oh iya itu di Tomohon. Abah sempat lihat di TV ya. Benar itu ada? Ada. Kemudian kan tidak semua orang pergi berbelanja lauknya ke sana, enggak juga ya. Kalau nggak tahan juga pasti muntah sama baunya. Nah itu. Tapi karena emang pernah makan gitu ya? Kalau kelelawar enggak. Saya kan tahunya Muslim, jadi nggak bakal ditawarin juga. Oh gitu. Jadi kalau non Muslim mungkin ya banyak yang di situ ya. Ya banyak lah. Banyak. Kalau untuk non Muslim di sana banyak. Mayoritas. Pasar Tomohon. Pasar Tomohon tapi pasar ekstrim ya. Bukan ekstrim, mungkin dari sana mah udah biasa ya. Enggak. Menurut kita ekstrim. Kita ekstrim ya, karena kita nggak jarang jenis binatang tidak biasa memakan makanan seperti itu gitu kan, binatang-binatang ekstrim gitu. Kalau Abah mau tahu, Abah buka Google aja Pasar Tomohon gitu. Pasti. Di sana juga kan nggak semua orang suka dengan makanan itu kan. Iya. Cuma emang ada masakan khasnya emang pakai daging. Ini awal mula penyebaran COVID itu sempat diangkat bahwa konon katanya yang di Wuhan itu ada perilaku yang hampir mirip dengan di kita. Kelelawar. Di Wuhan iya makan kelelawar segala macam. Ternyata memang sampai saat ini teori tersebut cuma hoax ya.
tidak terbukti bahwa virus COVID-19 itu datang dari pengkonsumsi yang kayak gitu. Ya cuma mungkin ada tudingan. Padahal kalau sifatnya makhluk itu hanya dua dibedakan. Kalau untuk kita, nah, ada halal dan haram saja. Selama itu halal ya monggo memang binatang untuk dimanfaatkan. Tapi karena mungkin di situ ada unsur yang tidak biasa, karena ketentuan-ketentuan seperti ular misalnya hidup dua alam di kitanya gitu. Tidak toyib. Kemudian ada yang kakinya apa tuh? Kemudian cara dia memakan makanannya sendiri kadang-kadang ya ada. Kalau dilihat dari sudut itu bukan satu acuan, tapi yang paling jelas adalah hukum dihalalkan dan diharamkannya saja untuk orang muslim itu saja. Kalau untuk non muslim ya no problem ya silahkan gitu. Cuma ya kita mungkin agak geli aja ya dalam kesananya. Ya paling jangan dibayangin aja. Jangan bayangin ya. Kalau udah jadi udah daging juga. Kalau Abah takut sama ular kan? Sama bah, jangan keluar cacing lu ketakut. Boro-boro lihat gede lo tikaki sedikit. Kalau saya dulu kakek saya kan tentara, jadi pernah konsumsi ular, terus kulitnya itu dipisah, direbus kulitnya. Jadi katanya bisa dikonsumsi lagi sih. Kulitnya kulit ularnya itu. Kulit ularnya. Sisiknya. Emang kan harus survive kan di hutan, jadi. Hewan. Kalau tentara itu jangankan tentara yang itu semacam Abah juga yang penyista alam Wanadi itu. Wanadi itu penyista alam ya. Wah halus itu. Bahkan dia ditenggelamkan, dirawat tanpa makanan untuk sekian hari. Apa yang bisa dimakan? Dirawat itu. Jadi apa yang ditemukan? Apa yang ditemukan dia makan. Dia gitu makan. Kan? Walaupun yang menjijikan itu. Dia menjijikan itu. Nah ini sudah dilatih untuk survive, untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah gersang seperti itu. Abah juga kemarin di Tomohon itu berpikir apa dulu pernah ada kejadian yang super dahsyat sehingga tidak ada makanan. Itu. Abah di Bandung mah saya makanan Abah waktu paling saya kejo kan aku 4 tahun. Leres lah. Menurut saya mungkin ada cita rasa dari hewan tertentu yang nggak ada di hewan lain gitu. Betul. Kemudian juga ada pendapat yang sifatnya entah benar menurut penelitian ilmiah mengandung magis dan kekuatan lain. Kadang-kadang buat pengobatan, bisa buat pengobatan juga katanya kan. Pengobatan. Ya, pengobatan pernah dengar. Iya. Kalau pengobatan di kita juga ada yang pernah, tapi sampai saat ini Abah mah dengerna oge. Gitu. Cida-cida teuing ya. Mesti kena aya obat teh lain. Contohnya dulu kan saya pernah dimasakin RW. RW itu kan harusnya anjing rica-ricanya. Nah itu, tapi saya dimasakin daging ayam. Terus pas sama teman saya yang nyobain katanya, oh ini enak, kalau daging anjing jauh lebih enak lagi katanya. Memang ada cita rasanya sih. RW istilahnya? RW. Kalau di sini kita RT nih. RK. Rukun kampung. Lurah. Apa aku camat? RW, RT, lurah, camat. RW ini di kita namanya rukun warga. Dan ada mah istilah unik ya. Abah tahu itu. Ya gimana ya? Kalau bagi kita sangat geli ya. Iya. Tapi kalau bagi mereka yang tradisi di sana yang begitu, di sini sampai pindah ke Bandung dibiasakan begitu juga ada. Gitu. Kalau kita berpendapat begini, karena selektivitasnya ada halal dan thayyiban tadi, ya ada halal dan bersih. Selama masih ada makanan yang lebih enak dari itu, kenapa susah-susah kan gitu kan? Tapi kalau itu ada biasanya nggak rutin juga. Ada hari-hari tertentu ya, ada pesta-pestanya lah. Meli urang meureunan. Ayam kita masih banyak. Sekali-kali lagi ngeriung apa itu namanya riungan, ada hura-hura ngaliwat gitu kan. Ada rica-rica entog ya. Kan musim sekarang, benar? Entog ya. Entog bebek ya? Bebek. Oh iya. Itu sudah hal yang langka. Karena binatang tersebut jarang karena masih jarang dipelihara orang. Kalau di kampung masih ada. Cuma harganya juga mahal. Udah jarang. Gede lagi kan. Itu ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo yang gede. Jadi sekali potong harganya misalnya
Kalau ayam sekilo 25.000 itu bisa 1 ekor yang 5 kilo bisa 200.000, tapi sekali-kali gitu. Dan itu memang halal sih. Tapi gitu. Abah pernah makan masakan khas Manado? Bubur apa bubur? Tinutuan, bubur Manado. Bubur. Iya, tinutuan. Tapi belum pernah coba. Oh, harus coba. Tapi memang itu terbuat dari bahan-bahan alami atau yang halal? Banyak, sayur-sayurnya banyak. Ya, bubur Manado ya? Dia pakai bubur apa ya? Tinutuan namanya. Tinutuan? Bubur Manado. Jadi pakai ikan asin, pakai sambal roa. Oh. Wah, mantap. Itu bahan-bahannya, bahan tambahannya selain beras ya? Ya. Bubur apa sih beras ya? Ya. Berarti sayuran dan ikan asin sama sambal roa. Sama roa itu? Sambal roa itu ikan diasap gitu. Sambal roa itu ikan diasap kayak yang di Palembang itu. Ya, di sana kan diasap ya. Nanti lah kan, soalnya ibu saya masih sering ngirim kalau sambal roa. Jadi saya kasih cobaan lah. Oh gitu ya, nanti sambal roa. Tapi yang ada jualan itu bubur Manado namanya? Iya, bubur Manado. Kita bilangnya tinutuan. Tinutuan. Oh iya. Bubur Manado. Bubur. Ayam woku. Penasaran Abah tuh yang kayak gimana sih bubur Manado tuh. Dan yakin dia kan mau meraih konsumen di kita. Pasti judulnya tetap bahannya tidak bercampur dengan yang seperti yang itu. Yang ekstrim itu. Iya, yang ekstrim kayak gitu. Karena apa? Itu kan sengaja bisnis untuk dinikmati. Kayak misalnya dulu kita juga masih aneh. Tahun-tahun 80-an jarang sekali makanan Padang. Sekarang udah masuk ke ganggang ya. Oh ya, Padang udah banyak. Sudah banyak. Saya juga suka kalau Padang. Kalau dulu di sini makanan Sunda khas. Tapi sekarang udah banyak yang di mana-mana. Makanya gitu kan, orang yang paling kaya di Indonesia tuh itu namanya Pak Adang namanya. Pak Adang. Padang. Ya, Pak Adang. Pak Adang namanya Adang. Kenapa Pak Adang? Itu rumah makannya di mana-mana. Rumah makan Pak Adang, rumah makan Pak Adang. Berarti istrinya Bu Adang. Iya kan sampai internasional iya. Padang. Makanya di Indonesia bukan konglomerat itu, bukan disebut-sebut terkaya di Indonesia, bukan. Pak Adang. Pak Adang. Iya. Yang terkaya. Rumah makan banyak. Itu rumah makannya di mana-mana, rumah makan Pak Adang. Nggak ada yang punya tuh selain Pak Adang. Padang jadi Pak Adang. Disundakan ya. Rumah Padang jadi Pak Adang, A-nya jadi 2. Aduh, ya anu komentar lah kira bah. Ya. Satacan dipungkas. Aya nu ti luar negeri ya bah. Ti luar negeri ya. Namina teh Elsie Jackson ti New South Wales ti Amerika teh nya. New South Wales. Ya. Australia. Oh, Australia. Abah mah di Amerika. Abah mah di Birmingham. Di mana tuh? Dari Tasik ke kanan sedikit. Namanya apa tadi? Birmingham. Abah mah dari itu. Lami ada sarang gitu, sarang Pak Obama. Sering ngarona Abah mah. Abah main sama Barack Obama. Sering ngarona bareng. Ngeronda bareng ya sama itu Donald Trump. Ngerona sama Abah. Kan candaan Abah sampai ke sana. Internasional. Barack Obama kan pernah cerita makan sate gitu. Bakso sate dia. Pernah di Indonesia ya. Kenapa Pak ini yang Elsie Jackson di New South Wales memantau for Mrs. itu baru Mrs. Elsie Jackson. Kulo ngaturaken matur suwun. Thank you for watching. Wilujeng santen. Have a nice day. Thank you for attention. Lajeng ya ti Mimin Milani. Bu Mimin Milani. Saudara teh, aduh, ari emak naon atunya atau saya RT RW tari emak ya jadi ibu naon itu emak. Ayo ngiringan wae si emak yang menjadi naon dia. Adit jadi RW. Ya, RW. Sampean jadi TRT. Sabra jadi Lurah. Becamat. Ayo, Bu Mimin naon? Bupati lah. Oh, bupati. Bukadar. Bukan. Bukadar. Kalau bupati itu kan pasti ibu. Oh iya. Ma, jadi bupati aja tapi jangan buka paha tinggi-tinggi.
Bunga apa tinggi-tinggi. Ternyata Bu Napoli tahu artinya. Makanya kalau di kita ini kan ada istilah gini, Dit. Kalau mahasiswa pasti laki-laki ya. Ya. Mahasiswi perempuan. Putra laki-laki. Ya. Putri perempuan. Kalau misalnya penjahat laki-laki. Penjahit cewek. Kalau wah, jangan ntar penjahit dikira penjahat perempuan. Jadi A dan I itu membedakan antara laki dan perempuan. Karena ada penjahat. Kalau perempuan apa? Penjahit. Iya, masuk akal. Semua udah diisi, profesinya udah diisi. Makanya abang mah kalau penjahit cina wah pasti hebat ya. Istrina itu teh. Bapak nama penjahat. Kalau saya Pak Adang aja deh. Pak Adang. Itu kan antara bahasa Indonesia sama bahasa Sunda ya. Ada yang beda arti. Seperti ini yang dikatakan oleh Pak Haji Moris ya, Kang Haji Moris. Dia kolaborasi ya antara bahasa Indonesia sama bahasa Sunda itu bakal jadi lain artinya. Kayak gini. Kayak gimana? Tolong eta barangnya diletakkan di atas meja. Diletakkan. Maksudnya kalau bahasa Indonesia kan diletakkan. Kalau diletakkan bahasa Sunda Dijelatin. Oh, artinya diletakkan itu diletakkan. Letak kadang menyebutnya tadi karena kesukuan ada yang sulit menyebut diletakkan jadi letakan. Sedangkan arti diletakkan dalam bahasa Sunda artinya dijilat. Wah, ini harus saya catat nih. Bahaya nih. Jadi kalau saya salah ngomong ntar. Tolong barangnya diletakkan di meja. Berarti kan dijilat. Ya kayak Abah sama orang Betawi kan. Mau melihat karena pengen bahasa Sunda. Cuma kan belum bisa. Namanya juga orang Betawi. Jadi kan coba itu apa yang dikresek saya meninggal. Meninggal. Jawabnya meninggal. Melihat dalam bahasa Indonesia itu kan dalam bahasa Sunda melihat ningali. Ningal. Catat lagi. Penting nih, bahaya juga nih. Ningal. Melihat dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Sunda adalah ningal. Cuma karena bingung ya ketimbus di wae. Meningali gitu. Nah, itu kalau bahasa Sunda jangan pakai me lagi. Cuma kalau bahasa candaannya Abah, ningal dalam bahasa Sunda melihat. Dalam bahasa Sunda melihat pakai awal me, jadi meninggal. Kalau meninggal itu meninggal mati. Beda artinya. Kan tuang orang tedak makan nyatu, kemudian nyatu. Tadi diperhalus dengan awalan mari kita menyatu. Hewan makan hewan gitu. Hewan makan jadi hewan makan. Bener, kena nyatu untuk makan. Bener, Dit. Jadi nyatu itu untuk bahasa kasar ya, untuk binatang. Nah, banyak ya kosakatanya ya. Banyak. Paling kaya. Jadi satu kata kosakata ke Sunda itu banyak banget. Banyak. Dalam bahasa makan tuh banyak sekali. Makan tuh ada yang kasarnya juga kan. Kayak makan tuh ada lelebok. Puntennya ini maafnya kayak kasar kan. Lelebok. 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 Tuh itu kasar. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kan harus tahu ya. Adik itu harus tahu mana yang kasar, mana yang lemes tuh harus tahu. Tuang, neda. Kalau kasarnya ada nyatu ya, lelebok. Tuh di yang bahasa di mana tuh? Banyak lah Sunda. Lalu cagek gitu lah. Tegek. Iya, tegek itu makan. Makan juga. Boleh. Apa-apa asal yang penting tahu aja gitu. Asal tahu aja mana yang kasar, mana yang lemes. Tapi nanya ke bunda udah tegek. Oh, silakan ditegek itu kasar. Jangan dipakai, itu kayak kasar. Tegek jadi kasar. Itu sama orang lebih tua kayaknya dimarahin saya. Iya. Bisa-bisa malah ditempeleng. Kalau dia tahu bahwa itu kita sedang belajar dan mungkin ketawa aja. Cuma memang pasti dilarang digunakan. Tegek. Ya sudah aja lah kita neda tuang. Tuang. Ke binatang ya nyatu. Hayam kernyatuan pantasnya, doma kernyatuan jukut, munding kernyatuan jarami. Ya manusia ini, mak ya tuang lagi nuju tuang, nuju itu lagi sedang. Nuju. N-U-J-U. Nujuk tuh sedang. Sedang. Jadi abdi nujuk neda.
nujuk neda. Abi sedang Bukan makan. Saya sedang makan. Nuju, bukan nujuk. Nuju. Gak pakai Kak. Enggak, pakai A. nuju. 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 Oh, 4 huruf. miripnya ntar menuju ntar. Enggak beda lagi. Mungkin ada serapan dari situ juga sih bahasa Sunda. Nuju itu menuju sedang melakukan. Ya. Iya. Nuju itu sedang melakukan. Sama. Ada maaf nih menuju berarti sedang berjalan. Tapi entah kalau dicari sampai ke asal katanya mungkinkah dari situ atau bukan. Yang jelas yang keluarnya adalah nuju. Sedang. Nuju. Sedang. Ini udah bahasa halusnya ya. Ya, nuju. Atau dalam bahasa Sunda kasarnya ker. Eker aya eker. Lagi. Ker. Ker. K-E-U-R. Keur. Bacanya durur. Bacanya ker. Ker. Bukan ker. Kalau ker ada ker tidur. Ker tidur. Kerek. Jadi kerek. Nah itu ngorok. Kerek itu ngorok. Tidur. Oh, beda. Kalau ker mah sedang lagi. Kalau ker pasti kerek sedang tidur. Beda lagi lamun jengker. Nah, itu. Nah, jengker nih beda deh jengker. Jengker naon. Jengker sore. Kalau jengker itu badan kaku jengker. Kaku. Ya kaku. Jengker Mati. tuh kaku. Jengkar. Itu. Kalau jengkar angkat ada dalam bahasa Sunda ada. Oh ada. Jengkar itu angkat. Jengker. Wah banyak bahasa Sunda. Jengkar ada tuh. Jungkir mas pugu melakukan sesuatu. Ya memang bahasa Jungkir apa jungkir? Jungkir balik. Bahasa hampir mirip dengan bahasa Indonesia lah. Jungkir balik. Oh, kalau jengker itu badan jadi kaku. Jengker. Jadi mayat mati jengker namanya. Badan abdi jengker. Oh, berarti mati. Mati. Oh, kirain kayak capek kaku gitu enggak? Bukan kaku. Kalau iya kaku. Kakunya kaku kalau kaku pegel itu mah pegel aja. Nanti misal dibilang nyeri awak. Jengker maneh gitu. Enggak usah. Jengker maneh itu harus dipisah. Kalau jengker itu kan disatuin jengker. Ya. Kalau jengker kamu mah misalnya jengnya sama kernya dipisah. Oh dipisah. Nah, harus dipisah tulisannya. Jengker kamu. Artinya untuk. Untuk. Ya. Kalau jengker ker. Buat kamu. Saya Ageng jengker Bunda misalnya. Berarti tiganya. Ya. Itu untuk saya, untuk Ageng dan untuk Bunda. Gitu. Oh, artinya untuk kalau jengker, tapi kalau jengker tadi. Oh, beda intonasi ya. Beda intonasi. Artinya mati kamu gitu. Iya, kalau jengker. Kalau jengkar. Jengkerlah kau. Oh, gitu. Oh, jengker intonasi beda. Jengker. Iya. Kalau ada pemisahan. Ker sendiri. Wah, banyak nanti bahasa bisa nanti. Oh, iya. Lama-lama. Harus sering-sering ngobrol sama Abah. Iya. Terus apa lagi? Haji Morris? Udah. Nuhun kanu parantos sumpingnya cekapnya aditnya watosnya. Nuhun. Dinten ayeuna BTS kanggo dinten ayeuna dieusian ku ngobrol sareng tatamu Bunda Poni orang Kalimantan. Maksud nanti di jalan Kalimantan. Mama Toha. Mohto. Sareng adit memang neme genep sasih baraya aya di Dayeuh Bandung. Palai uninga bahasa Sunda. Palai tiasa ngecap kedalisan nganggo bahasa Sunda. Yang diajar banyak. Palai diajar. Insyaallah si Abah sanes guru tapi insyaallah urang diajar sekedik-kedikeun si Abah ya. Udah kita belajar sama-sama. Abah juga masih belajar. Kalau Adit sering datang studio di siaran Abah di setiap hari ada jam 2. Jam berapa saja bisa datang ke sini ngobrol sekedar ini. Siap. Kalau misalnya kosong waktu dari kesibukan ya. Kita belajar. Nuhun ditnya, nuhun. Kita yang punya sama Mbah ya. Hatur nuhun. Abi juga hatur nuhun. Hatur nuhun. Sami-sami. Bunda nuhun. Sering. Insyaallah. Sering sumbing studio. Hatur nuhun baraya. Urang pungkas heula insyaallah dina dinten enjing urang tiasa tepang dangukeun di sasarangan sareng barayakita.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif
serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com